Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini, kita akan membahas eksponen part yang pertama, yaitu tentang definisi eksponen atau pangkat, dan sifat-sifat eksponen atau pangkat. Simak terus video ini sampai akhir. Yang pertama kita membahas definisi eksponen atau pangkat. Sebenarnya gini, materi eksponen atau pangkat ini sudah pernah kalian dapatkan waktu di SMP. Oke, tetapi waktu itu hanya dasar-dasarnya saja. Di kelas 10 ini, kita akan membahas materi eksponen ini lebih mendalam lagi. Jadi nanti soal-soalnya pasti tidak sesederhana yang di SMP. Dan juga kita akan bahas fungsi eksponen, persamaan eksponen, dan pertidaksamaan eksponen. Ya, tetapi sebelum kita masuk ke materi-materi yang itu, kita review dulu ya yang kalian pelajari di SMP. Jadi di sini di part ini khusus membahas definisi eksponen dan sifat-sifat dari eksponen. Oke? Definisi eksponen kita tahu, eksponen atau pangkat itu merupakan perkalian yang berulang. Jadi, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N kali. Sebanyak berapa kali atau N kalinya ini disebut sebanyak N faktor. Oke? Nah, A itu adalah bilangan pokok atau bilangan yang dipangkatkan. Itu disebut bilangan pokok. Dan N atau bilangan pangkatnya itu ya pangkat atau eksponen. Contoh, misalkan di sini saya punya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Gitu kan ya? Lalu ada lagi misalkan 3 pangkat 5. Itu sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Oke, ini kalau misalkan bilangannya ini bilangan asli biasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau misalkan pangkat ini bukan bilangan asli? Misalkan 5 pangkat 0. Terus ada lagi 7 pangkat setengah. Terus misalkan lagi 2 pangkat min 1. Lalu 3 pangkat min setengah. Nah, bagaimana cara menjabarkan 5 pangkat 0? Berarti sebanyak N faktor. Dijabarkan berapa kali? 0 kali. Terus ini 7 pangkat setengah. Dijabarkan setengah kali. Bagaimana ini? Nah, ini yang akan kita bahas. Definisi eksponen memang itu perkalian yang berulang. Sebanyak N kali. Tapi kalau misalkan N-nya ini bukan bilangan asli, jadi di sini bilangan 0, pecahan, negatif, terus ini negatif pecahan. Nah, bentuk yang seperti ini tidak bisa dijabarkan. Tapi nilainya nanti bisa kita hitung ini berapa dengan sifat-sifat eksponen. Oke, yang penting kalian paham dulu dasarnya atau definisi eksponen itu apa. Berikutnya kita ke operasi eksponen atau pangkat. Ini rumusnya ya. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Saya kasih contoh, misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Kalau kalian jabarkan, 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2. Ya kan? Kali 2 pangkat 4 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kalau kalian hitung di sini, 2-nya yang dari 2 pangkat 3 ada 3. Dikali 2-nya yang 2 pangkat 4 ada 4. Berarti total banyak N dari 2 ini adalah 7. Berarti sama dengan 2 pangkat 7. 7 itu dari mana? Dari 3 ditambah 4. Ngerti ya? Ini adalah rumus yang pertama. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi kalau misalkan perkalian dengan bilangan pokok yang sama, itu pangkatnya dijumlah. Yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Saya kasih contoh. Misalkan 2 pangkat 5 per atau dibagi 2 pangkat 2. Berarti ini yang atas kita uraikan. 5 kali kan? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Yang bawah cuma 2 kali. 2 kali 2. Lalu yang atas sama yang bawah bisa dicoret kan? Ini coret sama ini coret sama ini. Jadi tinggal 2-nya ada 3 atau 2 pangkat 3. 3 dari mana? 5 min 2. Maka di sini kalau misalkan bilangan pokok yang dibagi ini sama, maka pangkatnya dikurangi. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M min N. Lanjut, rumus yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Sama dengan A pangkat MN. Gini contohnya, misalkan 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah gini, 2 pangkat 2 itu berapa? 4 kan?
Berarti kan 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4. Nah, kalau masing-masing dari 4 ini kita uraikan, 4 kan kita tahu 2 kali 2. Berarti sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti total 2-nya ada berapa faktor? Ada 6 faktor kan? Jadi sama dengan 2 pangkat 6. Dari mana 2 pangkat 6? Ini. 2 pangkat 2 kali 3. Nah, antara 2 sama 3 ini boleh dibolak-balik. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat N dipangkatkan M. Karena sama aja, M kali N kan sama dengan N kali M. Perkalian kan komutatif. Jadi kalau misalnya 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, itu boleh kita anggap sama dengan 2 pangkat 3 yang dipangkatkan 2. Coba misalkan, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2, 8. Dipangkatkan 2. Berarti sama dengan 8 kali 8. Nah, 8 kita coba uraikan kembali menjadi 2 kali 2 kali 2. Berarti kan 2 kali 2 kali 2, terus kali 2-nya 3 lagi. 2 kali 2 kali 2. Sama hasilnya 2 pangkat 6. Oke, jadi ngerti ya? Ini pembuktiannya. Rumus ketiga, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat MN sama dengan A pangkat N dipangkatkan M. Ya, jadi boleh kalian anggap kalau misalkan pangkat di dalam kurung sama di luar kurung itu ditukar, itu nggak apa-apa. 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Oke, lanjut nomor 4. A kali B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Gini, misalkan ya, 6 pangkat 3. 6 pangkat 3 itu sama dengan 6 kali 6 kali 6. 6, kalau misalkan kita uraikan menjadi faktor-faktornya, 6 itu kan 2 kali 3. Bisa kita urai menjadi 2 kali 3. Berarti setiap angka 6 kita uraikan menjadi 2 kali 3. 6 yang pertama 2 kali 3, 6 yang kedua 2 kali 3 juga, 6 yang ketiga juga 2 kali 3. Lalu, kembali lagi, perkalian itu komutatif, jadi posisinya boleh dibolak-balik. Jadi di sini boleh kita ubah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. Kalau kalian lihat yang pertama ini apa? 2 pangkat 3. Yang kedua ini apa? 3 pangkat 3. Jadi, 6 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Kita tahu 6 adalah 2 kali 3. Jadi, A kali B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Oke, demikian juga kalau bagi A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Jadi rumus 4 sama 5 ini, pangkat itu boleh masuk ke kali sama bagi. Ya, jadi seperti kalian distributif, kalau misalkan perkalian itu A plus B dikali sama N, itu kan jadi AN plus BN. Dan juga kalau minus kan A min B dikali N sama dengan AN min BN. Jadi di sini ini kan perkalian masuk ke penjumlahan dan pengurangan. Ini prinsipnya sama. Ini pangkat masuk ke perkalian dan pembagian. Jadi pangkatnya masuk ke masing-masing. A pangkat N kali B pangkat N. Kalau yang ini A pangkat N per B pangkat N. Oke. Tapi di sini hati-hati ya. Pangkat masuk ke dalam kurung itu hanya berlaku kalau perkalian sama pembagian. Kalau penjumlahan sama pengurangan tidak berlaku. Ya. Jadi kalau misalkan A plus B dipangkatkan N, itu kalian sama dengankan A pangkat N plus B pangkat N, itu salah. Ini tidak sama dengan. Jadi A plus B dipangkatkan N tidak sama dengan A pangkat N plus B pangkat N. Demikian juga kalau yang minus, A min B dipangkatkan N tidak sama dengan A pangkat N min B pangkat N. Oke, paham ya? Sekarang kita ke rumus yang ke-6. A pangkat M kali B pangkat N dipangkatkan lagi P sama dengan A pangkat MP kali B pangkat NP. Jadi kalau kalian lihat, rumus 6 ini merupakan pengembangan dari rumus 4 yang dikombinasikan ke rumus 3. Jadi gini, kalau misalkan A pangkat M kali B pangkat N dipangkatkan P, kan tadi P boleh masuk ke dalam kurung. Jadi kalau misalkan A pangkat M kali B pangkat N dipangkatkan P, itu artinya P masuk ke memangkatkan masing-masing ya. Jadi A pangkat M dipangkatkan P dikali B pangkat N dipangkatkan P. Nah, lalu kita pakai rumus 3. Tadi A pangkat M dipangkatkan lagi N, M boleh dikali sama N pangkatnya. Berarti ini juga sama. M boleh dikali sama P. Jadi A pangkat MP kali B pangkat NP. Oke, paham ya? Demikian juga di rumus yang ke-7.
Ya prinsipnya sama, P masuk ke masing-masing. A pangkat M dipangkatkan P per B pangkat N dipangkatkan P. Berarti A pangkat MP per B pangkat NP. Ya, jadi rumus 7 ini adalah kombinasi atau gabungan dari rumus 5 dan rumus 3. Oke, paham ya? Berikutnya kita ke sifat-sifat eksponen atau pangkat. Ini rumusnya ya. Rumus-rumus ini menjawab apa yang saya singgung di depan tadi. Bagaimana kalau misalkan pangkatnya ini bilangan negatif, misalnya pangkat min 1, pangkat min 2, atau pangkat pecahan, pangkat setengah, pangkat sepertiga, pangkat 2/3, atau pangkat 0. Kan tidak bisa kita definisikan sebagai perkalian yang berulang. Nah, kita gunakan sifat-sifat eksponen. Rumus yang pertama, A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Jadi, misalkan, di sini saya punya A pangkat min 2, gitu. Berarti kan sama dengan 1/A pangkat N, berarti 1/A pangkat 2. Nah, dari mana A pangkat min 2 sama dengan 1/A pangkat 2? Gini, kita coba jabarkan. A pangkat min 2 itu, pangkatnya, min 2 ini saya jadikan 3 min 5. 3 dikurangi 5 kan hasilnya min 2. Ya kan? Tapi gini, mungkin kalian bertanya, apa harus 3 min 5? Ya nggak harus. Bisa kalian ganti 2 min 4. 5 min 7, 1 min 3, 6 min 8. Pokoknya hasil dari pengurangan pangkat itu adalah min 2. Oke, tapi di sini saya ambil contoh A pangkat 3 min 5. Lalu A pangkat 3 min 5 itu kita pakai operasi eksponen. A pangkat M min N sama dengan A pangkat M dibagi A pangkat N. Ya kan? Jadi di sini ini A pangkat 3 min 5 itu A pangkat 3 per A pangkat 5. Kita jabarkan, A pangkat 3 itu A kali A kali A. Per A pangkat 5 itu A kali A kali A kali A kali A. A-nya dicoret. Nah, gini, berarti tinggal 1 di atas. Di bawah A kali A atau A kuadrat. Makanya di sini A pangkat min 2 sama dengan 1/A kuadrat. Ya, jadi kalau misalkan A pangkat min 3, ya 1/A pangkat 3. Kalau misalkan A pangkat min 1 gimana? A pangkat min 1 ya sama dengan 1/A pangkat 1 atau 1/A. Ya, pokoknya kalian ingat kalau pangkat negatif artinya 1/. Lanjut. A pangkat 1/N sama dengan akar pangkat N dari A. Jadi misalkan A pangkat setengah itu akar pangkat 2. Akar pangkat 2 itu ya akar aja, nggak usah ditulis 2-nya ya, akar A. Kalau A pangkat 1/3, ya akar pangkat 3 dari A. Dan seterusnya, A pangkat 1/4, ya akar pangkat 4 dari A. Dan seterusnya. Nah, dari mana rumus ini? Gini, kita coba buktikan ya. Kita coba buktikan mengapa A pangkat 1/N sama dengan akar pangkat N dari A. Saya ambil contoh yang ini. A pangkat 1/3 sama dengan akar pangkat 3 dari A. Kalau misalkan kedua ruas ini saya pangkatkan 3, ya jadi dipangkatkan 3, berarti kan ruas kiri A pangkat 1/3 dipangkatkan 3, ruas kanan akar pangkat 3 dari A dipangkatkan 3. Ruas kirinya apa? A pangkat 1/3 dipangkatkan 3, A pangkat M dipangkatkan N, berarti A pangkat MN. 1/3 kali 3 berapa? 1. Sama dengan akar pangkat 3 dari A dipangkatkan 3. Ya berarti kembali ke bilangan asalnya, A. A pangkat 1 sama dengan A. Terbukti makanya di sini A pangkat 1/N sama dengan akar pangkat N dari A. Saya buktikan pakai contoh seperti ini. Oke? Selanjutnya, A pangkat min 1/N gimana? Ya ini kan kalau kalian lihat kombinasi dari rumus 1 sama rumus 2. Rumus 1 tadi pangkat min. Rumus 2 pangkat pecahan. Rumus 3 pangkat min pecahan. Kalau pangkat min itu 1/, dan pangkat pecahan itu akar, ya kalau pangkat min pecahan itu 1/, dari akar, atau 1/, akar pangkat N dari A. Jadi misalkan N-nya 2, A pangkat min setengah gitu. Berarti sama dengan 1/, akar pangkat 2 nggak usah ditulis ya, berarti 1/, akar A. A pangkat min 1/3, ya sama dengan 1/, akar pangkat 3 dari A. Dan seterusnya. Ngerti ya? Lanjut, nomor 4. A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Kalau ini penjelasannya gampang. Gini, A pangkat M per N itu saya uraikan ya. Berarti A pangkat M per N itu saya jadikan A pangkat M dikali 1/N. Lalu, ingat tadi, kalau A pangkat MN itu A pangkat M dipangkatkan N. Kalau A pangkat M dikali 1/N, ya berarti
boleh saya jadikan A pangkat M dipangkatkan 1/n. Berarti kan akar pangkat N dari yang di dalam kurung itu, berarti A pangkat M. Ngerti ya? Jadi ini adalah pembuktiannya, rumus yang keempat. Kalau rumus yang kelima, ya sudah, ini ada minnya kan? A pangkat min M per N, ya tinggal ini, 1/, akar pangkat N dari A pangkat M. Oke, dan yang terakhir, A pangkat 0 sama dengan 1. A di sini berapa? Ya, bilangan berapapun asalkan bukan 0 ya. Jadi di sini syaratnya A tidak sama dengan 0 ya. Jadi misalkan 2. 2 pangkat 0 itu 1. 5 pangkat 0 itu juga 1. Min 3 dipangkatkan 0 itu juga 1. Berapapun bilangannya, asalkan bukan 0 ya. Kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya pasti 1. Kalau 0 pangkat 0 itu termasuk bentuk tak tentu. Apa itu bentuk tak tentu? Kalian baru belajar nanti di kelas 11. Oke, jadi tak tentu itu mirip seperti tidak terdefinisi, cuman agak beda ya. Di sini kalian belum belajar, yang pasti di sini A-nya nggak boleh 0. Jadi tidak ada 0 pangkat 0. Oke, nah mungkin kalian bertanya dari mana A pangkat 0 sama dengan 1? Gini aja, kalau A pangkat 0 itu boleh saya ganti dengan A pangkat N min N. Terserah kan, mau 2 min 2, 3 min 3, 4 min 4, terserah kan? Nah, A pangkat N min N, menurut rumus operasi eksponen, kalau pangkatnya dikurangi itu dibagi. Berarti A pangkat N per A pangkat N. A pangkat N dibagi A pangkat N, bilangan yang sama dengan 1. Ngerti ya? Jadi di sini ini perlu kalian ingat, sifat-sifat eksponen itu kalau pangkat min itu di 1/, pangkat 1/, itu di akar. Jangan sampai kebolak-balik. Pangkat min 1/, ya di 1/, terus di akar. Oke, paham ya? Berikutnya kita ke eksponen atau pangkat beberapa bilangan prima. Ya, jadi di sini saya tampilkan tabel pangkat dari 4 bilangan prima yang pertama, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Di sini, 2 ini ada 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, sampai 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Demikian juga yang 3 pangkat, 5 pangkat, dan 7 pangkat. Nah, sebenarnya tabel ini kan bisa kalian bikin sendiri. Ya, kalian tinggal urutkan 2 pangkat 1 berapa, 2 pangkat 2 berapa, 2 pangkat 3 berapa. Bisa kalian hitung sendiri. Demikian juga yang 3, 5, dan 7. Nah, terus apa maksud saya tampilkan tabel ini? Gini, saya tampilkan tabel ini itu maksud saya untuk membantu kalian mengerjakan soal-soal di fungsi eksponen, persamaan eksponen, maupun pertidaksamaan eksponen. Ya, jadi dengan mengingat tabel ini, itu akan lebih mempercepat waktu kerja kalian. Bukan berarti kalau kalian tidak mengingat tabel ini tidak bisa mengerjakan soal, tetap bisa, hanya waktunya lebih lama. Contohnya, misalkan gini, di soal itu ada 243. Nah, kalian bingung, 243 ini dijadikan berapa? Nah, kalau ada tabel ini kan ada petunjuk, 243 itu 3 pangkat 5. Ya, jadi harus kalian langsung ingat, 243, 3 pangkat 5. Terus ada lagi angka misalkan 256, itu sudah langsung harus kalian ingat, 2 pangkat 8. Ya, jadi saran dari saya adalah kalian mengingat tabel ini untuk lebih mempercepat kalian mengerjakan soal. Dan di sini kalau kalian lihat, yang bilangan pokoknya 2 itu kalian ingat mulai 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 10 itu berapa aja. Yang 3 pangkat itu 3 pangkat 1 sampai 3 pangkat 6 aja. Kalau 3 pangkat 7 bisa sih kalian hitung, ini kan 2187. Tapi ini jarang sekali. Jadi kalau bilangannya sudah ribuan itu jarang sekali keluar di soal ya. Jadi kalian cukup perlu ingat dari 3 pangkat 1 sampai 3 pangkat 6 saja. Demikian juga 5 pangkat itu cuma 5 pangkat 1 sampai 5 pangkat 4, dan 7 pangkat itu 7 pangkat 1 sampai 7 pangkat 3 saja. Oke, paham ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.